Kembali lagi di Rompengan Musik kita bersama. Semangat. Halo, iya semangat tadi. Bagaimana Mas Isa? Alhamdulillah baik sekali. Baik. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Cuaca hari ini tidak mendukung loh. Sangat tidak mendukung. Yo kapan sih mendukungnya? Mendukung budal toh. Mendukung budal. Budalnya aman total. Oh gak aman. Pada bocor. Oh iya. Ano insiden. Iya. Insiden berbocor di tengah jalan. Aduh. Hari ini ngapunten tidak ada Mas Pras sebagai co-host biasa. Co-host sih. Digantikan oleh Isa Almasih. Gak oleh. Stand gitar. Ya, stand gitar. Wah, jokes Mbak Novi. Khusus baru. Jadi stand gitar. Bahaya. Sawamu yang gara ini. Kamu keren aja biar. Iya, aku yang gak ada ya. Iya. Hari ini kita di mana, Mas? Di kediaman rumah Nonot Predator. Iya. Bisa dijelaskan mungkin Nonot Seperti Nonot itu seperti guru gitar kita. Iya, Malam guru gitar kita semua. Salah satu founder father gitar. Malam Bergitar. Langsung aja. Takis. Kita sambut Om Nonot. Asik. Halo. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Asik. Sorry nang kiwo, tangannya pegang rokok conyong. Aman. Iya. Sehat Mbak. Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan Monggo. secara pribadi. Halo, saya Nonot. Mungkin di Malang taunya saya Nonot Predator. Padahal jenengku asli Yudo. Terus mungkin sibukannya atau apa? Aku tiap hari sibuknya banyak juga. Karena saya ini orangnya super aktif. Satu yang pasti saya ngajar di satu institusi kampus. Terus ngajar di saya punya sekolah gitar. Jadi kebetulan masih tempo hari pandemi ya, saya datang ke rumah murid-murid saya. Terus yang ketiga, saya sibuk dengan band saya Predator. Kita mau nerusin album mungkin ke-9 atau ke-10. Saya sendiri sampai Lupa, saking agennya ya. Terus yang lain sibuk mancing, saya hobinya mancing. Terus sibuk dengan hewan-hewan saya. Saya senang pelihara hewan-hewan. Sangat cinta hewan ya. Saya pecinta. Oh iya, tadi sibuk mancing Mak Ini tadi sampai membawakan lagu. Oh iya, kebetulan nanti bisa dilihat di video gitar saya. Saya bawain lagu karya saya bersama teman saya. Judulnya lagunya lucu mungkin bagi orang dulu waktu keluar di album solo saya dulu 2014 itu diketawain orang. Judulnya kok lucu, Mancing di Tamban. Tamban itu Malang Selatan. Waktu itu bersama teman-teman komunitas mancing mania Kota Malang. Asik, aku juara 1 waktu itu. Karena mancing di laut waktu itu dikompetisikan. Saya juara 1, dapat ikan bobot hampir 20 kilo. Bayangin sebesar bayi. Nah dari situ muncul ide bikin lagu. Nah kebetulan saya tawarkan di beberapa medsos waktu itu, ditangkap sama teman saya, sahabat saya, gitaris dari kota Solo, senior juga, yang sering tampil di TV. Tapi dia punya band parodi, namanya bandnya waktu itu Tim Lo, waktu itu masih Tim Lo, namanya Mas Bobi, ini gitarisnya, yang ikut bantu saya recording album lagu ini, Mancing di Tamban. Mas Bobi banyak mengambil pattern akustiknya, semua mulai dari rhythm, terus lead, suara 1, 2 saya, bassnya saya juga, drumnya juga saya. Drum asli itu. Oh itu enggak gambar? Bukan. Kebetulan aku bisa ngedrum, bisa ngebass. Multi talenta. Berarti punya album solo ya Om? Iya 2014. Judulnya? A Man and His Dark Side.
Ada 8 lagu di sana. Mulai ada 5 genre di situ. Mulai dari metal, pop, rock, terus jazz, terus yang terakhir ini ada 4 dari metal, rock, pop, jazz. Mungkin genre. Ya. Sebenarnya mau masukin unsur blues tapi saya pikir udah masuk di semua tadi. Iya. Blues is everything. Everything is gonna be okay. CD itu waktu itu saya kerjasama dengan Norax. Ya, jadi perilisannya sama penyebaran CD. CD itu tidak dijual. Jadi CD itu dibagikan secara gratis, tapi ada syaratnya. Yang mau dapetin CD itu harus nyumbang ke panti asuhan, masjid atau gereja. Jadi mereka ada bukti ini sudah disumbangkan ke gereja, sudah disumbangkan ke panti asuhan. Jadi dapat CD gratis. Nah, iya. Jadi konsepnya sangat. Saya pikir karena saya mungkin yang nggak kurang layak kalau untuk dikomersilkan dijual. Kalau untuk dibagi senang-senang gitu asik. Berarti judulnya tuh sebenarnya Man with Brightness. Kenapa? Saya kasih judul itu. Kenapa itu? Man in his dark side. Dark side itu sisi gelap. Tiap manusia pasti punya sisi gelap. Sebaik apapun mungkin seperti malaikat dia, tapi sisi gelap dia punya. Contoh kecil aja, miso lah. Iya. Sisi gelap. Aku sangat gelap. Iya. Yang kita merembet ke Malang Gitar dulu. Iya. Perannya Manut di Malang Gitar itu sebagai apa? Saya sih Menganggap diri sendiri. dari sekian banyak komunitas semua saya ikuti komunitas gitar, bahkan yang Indonesia juga, dia termasuk anggota GCI juga, malah Indonesia Guitar Force saya juga ikut, terus Guitar Freak saya juga ikut. Cuma untuk di Malang sendiri kebetulan GCI kurang ada Guitar Force, Guitar Community of Indonesia. Ketuanya Mas Anu Prigo ya Pak? Tapi kita. Bukannya dari Surabaya. Itu dari Surabaya. Terus Guitar Force juga, terus Guitar Freak Jakarta juga saya ikut. Saya kepikiran begini, di Malang ada dulu komunitasnya, ada, saya nggak perlu nyebutin, ada 2 komunitas dan bagus banget. Tapi saya sendiri saya pribadi pingin Malang butuh regenerasi. Saya selalu memikirkan gitu, seperti saya pribadi usia makin bertambah, nanti yang mengejawantahkan atau kalau orang ngomongin meneruskan, kalau meneruskan banyak meneruskan. Intinya begini, gak ada salahnya kok gitaris muda atau yang junior pun kita angkat ya, atau gitaris yang di daerah yang kurang terlihat, yang terpencil, maaf ya, kabupaten juga itu mungkin itu perlu kita angkat juga. Jadi ngomongin urusan gitar tidak hanya di kota. Saya pikir di pinggiran kota atau bahkan di luar kota kabupaten ya, di kabupaten atau di Batu banyak gitaris potensial. Ini yang perlu diangkat, terutama yang muda. Saya ingin seperti itu. Makanya bisa dilihat dari sekian tahun hasilnya. Si Cepili, si SD gitaran ini ngono. Biasa loh. Minimal ada apresiasi ini positif. Jadi dengan usia seperti itu nggak mau kalah lah dengan yang aku yang ngomong senior boleh lah, atau yang lebih mendahului yang lebih dulu, mereka nggak mau kalah. Terus hal yang lain, mungkin kelemahan anak-anak muda ini satu jaringan juga ya. Nggak salah kan kalau kita bangun jaringan bersama mereka. Saya punya jaringan, saya angkat. Mereka saya punya jaringan, saya angkat. Seperti itu. Salah satu sebelah saya dulu nggak pernah dilihat orang, sekarang dilihat. Sekarang dikaploki bareng ya. Nah, itu just kidding. Tapi intinya saya ingin bahwa di Malang yang menurut teman-teman nasional ini bidangnya gitaris, nggak salah kok. Yang namanya regenerasi, memperhatikan gitaris-gitaris muda banget itu nggak ada yang salah.
Iya. kita bantu mereka. Mungkin ada, saya sendiri kadang mengakui teknik main gitar saya masih jauhan mereka lebih bagus. Tapi saya punya jaringan, mereka kan nggak punya jaringan, saya bantu nggak masalah. Terus saya ikut berbangga juga. Mereka salah satu anak didik saya kalau saya pikir. Seperti itu. Berarti latar belakang malam bergitar itu dari mungkin inisiatif seorang Nonat untuk mengangkat apa dulu itu gitaris kamar. Salah satunya itu. Terus kamu. Terus orang-orang gitaris yang nggak sama lah ya. Suatu pergerakan yang sangat menggerakkan di. Dan perlu diketahui malam bergitar sendiri tanpa sponsor. Iya. Tapi karena kita menang jaringan, hampir tidak mengeluarkan uang. Itu senang. Kolektif. Jadi asik aja. Iya. Oh iya. Dulu bagaimana sih dulu apa malam gitar itu ada pentolan Bang? Kalau menurut saya semua sama. Saya nggak ada pentolan, cuma yang Awal. menginisiasi terus yang membuat eventnya itu aja. Wah, kamu kebetulan saya. Gitu. Dulu malam gitar sempat tur kan? Ya, 2019 ya, kita tur gila ya, 20 kafe. Aku berhenti. Ini 20 kafe dari kota dulu, terus ke Batu, kabupaten, 20 kafe, hampir seminggu ada 2 kali, ada sekali kamu yang rasain. Sebetulnya capek, tapi seneng kalau dibarengi dengan seneng, istilah capek hampir nggak ada. Karena udah lebih gitu. Iya, karena seneng ya, semangat. Waktu itu buahnya ya, bahkan yang terakhir closingnya kita ngepasin bulan Agustus ya, pas hari 17 Agustus, hari kemerdekaan. kita langsung mainin 25 gitaris satu hari Gendeng aja. di Anang ya waktu itu ya. Anang. Para gitar Ya kebetulan Anang Hall itu karaoke lah orang sekarang bilang. Itu support banget, seneng karena visi misi kami mengedepankan regenerasi musisi muda. Kita harus Kesan aku kayak penasaran nih kesan selama tur itu gimana sih? siapa tak rokokan ya? Siap monggo sewantai orang lagu Ya Pak ya Bang. kesan-kesannya selama tur itu bagaimana sih? Tur malam bergitar, bukan tur band ya? Enggak, tur band biasa. Tur malam bergitar itu mau macam-macam ya. Yang Itu pasti. pertama kali kan enggak? Iya, 2019 itu pertama. Nanti lah, bentar lagi kita tur lagi. Iya. Ya yang pasti ya juga nyusahin, tapi juga nyenengin. Iya. Nyusahin bagaimana? Karena ada beberapa pihak juga ya nggak berkenan juga dengan tur. Gitaran apa didelok ya. Iya. Kalau orang awam kan maunya ada yang nyanyi, ada yang Iya. tapi kalau ngomongin gitar, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan akhirnya semua orang memandang positif juga. Karena yang saya touring kan masih generasi muda juga. Iya. Awalnya cuma biasa kayak kamu, biasa nggak orang tua nggak ikut. Tapi begitu di medsos rame orang tua pengen tahu. Iya. Terus yang kedua, yang paling kena banget ya Pak, akhirnya jujur kenal dengan Isa, kenal dengan ini. Ya kenal gara-gara tur juga kan ya. Kenal dengan gitaris-gitaris luar kota juga. Dan yang terakhir pasti feedbacknya yang lain adalah apa? Melihat temennya bisa bermain seperti itu, adrenalin juga naik, saya juga harus bisa seperti itu. Atau minimal ada teman yang sudah punya lagu sendiri, saya harus bisa juga bikin lagu. Ya, saya rasakan seperti itu. Cukup ngomong, tur berkesan banget lah. Iya. Nanti lah pasti ikut kamu. Ayolah. Ini. Saya juga, ya kita beruntung ya bisa masuk malam bergitar. Gimana? Aku kira lah. Berkat Nonat. Yes. Kasih cuma saya kan ngasih jalan aja. Yang menentukan kan selain diri kalian pasti yang atas. Yes. Iya.
full card. Pakai kartu dua. Bener dong, ngaku kan. Tapi Dari iya kok ente meneh. Ya apa. Tam cari pen. Iya berarti dari keresahan ya om ya, keresahan sosial, temen, ya kehidupan Ya, ya. terus pemelintiran agama. Itu intinya lagunya di sana kita mengkritisi itu. Cuma pakai local pride, ada yang bilang mungkin teman-teman Jawa Tengah bilang kasar banget. Kasar banget. Ini Jawa Timur. Iya. Di bahasa Malang. Iya, Malang banget. untung kan cuy. Tapi Iya. ada sih waktu singelong nyanyi bareng terakhir ada tuh. Iya. Aku soalnya juga pertama kali lihat Om Ronald itu main sama Predator di God Bless masih dulu masih Di BB Kampus Cafe God ya. Bless ya masih menjadi suatu tempat yang apa ya berkembangnya para musisi underground ya. Iya. Dan itu aku dulu jancuk isak mati aku di gini mau ngawut ya nonton ini. Terus Om di band ternyata punya gitar signature Gitar unik gitar unik. Kebetulan dari sekian banyak kita saya ini Iya. saya dibantu bawanya temen. Jadi saya hampir nggak pernah beli. Nggak pernah beli. Nggak pernah beli. Satu disupport, di endorse Iya. juga. Padahal gitaris, yo model apa sih aku? Nggak Nggak. mungkin mereka yo lihat kepribadian aja. Iya. Yes, mas pakai ini. Tak pakai, bawa pulang boleh. Oh iya, pakai. Saya punya yang sering saya mainin. Ini kebetulan hadiah dari Redix. Radix Nah, iki sing unik iki. lokal ya enggak? Ini Redix bikinan asli dari Indonesia. Bandung. Orang bilang Bandung udah. Saya pakai model Explorer. Orang namanya ini Zeta. Zeta. Ada hal yang saya ganti terutama di Senar. senar. Jadi saya pakai senar bass. Kalau kita sering lihat pemain bass senarnya cuma 4, nomor 1, 2, 3, 4. Saya pakai di senar nomor 3, 4, 5, 6. Itu senar bass. Terus tuningnya pasti berubah. Kalau tuning normal nggak kuat. Iya. Antara necknya patah atau senarnya yang putus. Ini yang pasti saya mainin pakai B. Setelah itu mengikuti lainnya seperti gitar normal. Tapi sesekali saya drop B semua. Ada 2 sampai 4-an lagu Predator saya dropin semua. Otomatis saya harus bawa gitar 2. Nah, satunya itu tolong diambilin. Flying V. Atrox. Ya, waktu di support Atrox saya pakai Flying V ini. Ini hampir sama juga. Cuma ini lebih bright karena yang saya ambil di senar bass cuma nomor 1 dan 2 aja. Oh itu bass itu? Iya, nomor 1 dan 2 saya pakai senar nomor 5 dan 6. Ya iki Karena unik. lebih bright. Terus cerita unik lagi, suatu ketika kami perform di Batu. Iya. Ada temen ya temen lah, boleh dikatakan temen. Aku gak kenal Benny, aku gak kenal Mas kok wis pokoknya. pokoknya Mas. aku ayo Iya. Album. pinjam gitar aku ini orangnya gak gitu Iya. kawin tapi deloan sih senang aku gak apa-apa wis mau main. Kan delok sih. Nah gak didelok sih, dengan dia kan bawa bass sendiri. Iya. Di tuning gak ketemu nih ambil tuning normal. Akhirnya bass yang ngikuti. Selesai main tangannya mentol, keluar airnya, apa kayak terbakar gitu. Iya. The real death Iya. metal nih. Terus saya bilang, wah kok nggih kita main lah ya, aku memang delon senang. Dari sih. Ngotot. Jadi amannya gitar ini jarang dipinjam orang akhirnya. Iya. Kalau Podo gitare Mas Pras itu. jarang digawe. Idal soalnya. Pinjam gitarnya, lo delon sih senang. Ampun. Ampun. Iya. Iki gitarnya nggak iku ke gedel kabeh. Ya. Cerita unik juga pernah direview di majalah gitar. Hah? Majalah gitar luar pulau ya, kalau nggak salah di Mataram itu NTB ya. Iya. Ya Lombok daerah sana.
gitar saya direview, terus mainnya juga bagaimana mainnya normal dan maksudnya chord normal Iya. tapi tetap tuning B-nya terus bener-bener drop B bagaimana. Ya nebarin baik lah, ada yang niru juga. Oh, banyak Nah, ada, bukan banyak, ada yang niru. Karena bagaimana juga kalau mau setting seperti ini duwe aku tuh untuk Wage. senar bass satu set. Iya. Tiap kali ganti saya selalu hampir 200 300 bahkan hampir 400. Ngeri. Saya pakai senar 012 untuk nomor 1 2 3 tuku saset. Beli satu saya. Satu set. Terus senar bass juga tuku saset bisa. Terus ketok motor juga. Iya. Dua Ya senar. gak mau Iya. dua senar. Ya, terus saya ingat Gani senar 9 dulu. Dan Dari Jen, main Jen itu. Iya, akhirnya karena dia awalnya kan seneng pakai senar gitar nomor 8 senar, 9 senar. Iya. Akhirnya kembali ke 6 senar. 6 senar. Tapi sistemnya kayak saya begini. Asik kan ya? Iya. Oh iya sih. Gak apa-apa. Cocok buat Jen. Ya untuk Jen. Jen. Cuma untuk urusan efek saya dibikinin teman juga efek Mas Heni, tahu ya, kenal ya Iya. Mas Heni. Saya dibikinin efek. Kalau untuk senar normal itu aneh ya, pakai senar normal 09, 010 atau 012 bunyinya ada humming plus ada feedback, jadi nggak enak. Begitu kena senar ini jadi tenang dia. Padahal sudah ada noise gate, tetap nggak bisa kalau normal. Aku sendiri nggak tahu kok bisa ya. Keajaiban ya. Begitu kena senar ini Langsung jadi enak. tenang dan dapat untuk baik untuk recording maupun untuk perform. Iya. Tapi kalau hal lain kadang saya males bawa efek ya pakai headnya ini, pakai Mesa ini, cukup ini aja head saya bawa yang di belakang. Udah lebih dari cukup. Aku gak seneng aneh-aneh. Sederhana ngono ya. Berarti dari aku ngomong sama-sama nih aliran musiknya Om itu Sebenarnya Iya. yang paling Aku pribadi atau bandku? pribadi. Pribadi aja. Lek bandku mainin ya musik gaduh-gaduh tadi. Intinya ke musik ekstrim ya. Iya, musik Death metal campur grindcore. Kita nyebutin death grind. Keren. Ada banyak seperti apa sih band-band luar negeri yang pakai Apa? death grind itu Ngapang? Peter Napalm itu death metal udah, grindcore udah. Putri Ya, old Diti. school. Banyak sih sebetulnya Banyak. brutal truth ya itu brutal truth. Aku senang brutal truth. Brutal. Cuma saya combine brutal, saya 3 band yang saya senangi sampai sekarang. Apa itu? Brutal truth, Lagi. terus Pultura sama Napalm Death itu Napalm saya Death. suka. Makanya di beberapa album Predator influence-nya besar banget ke kami. Dan yang pasti ada yang band yang lainnya juga yaitu Rolling Stone. Rolling Stone. Iya. Itu saya suka banget. Dibanding Beatles aku nggak suka, kurang suka. Kurang suka ya? Tapi Rolling Stone suka. Terus apa tadi? Kalau saya pribadi sih dari kecil aku senang blues ya. Blues. Aku senang blues. Nah, blues itu merajalela ya. Merajalela. Senang rock, senang heavy metal, senang speed metal. Saya senang semua. Terus pop juga, saya juga bikin proyek, beberapa proyek lagu-lagu pop dengan band-band Malang. Saya bikinin lagu, juga ada solo juga. Sering saya upload, cek di YouTube juga. Aman. Nada Cinta untuk lagu ini mini hujan sama nah, ini mau kerjasama dengan teman Bandung juga satu lagu pop Satu lagu. satu lagu sudah saya bikin sudah di record dari Bandung entar lagi kalau keluar namanya Dian Paul Diam, Pak. entar lagi keluar pasti orang nggak percaya itu lagu pop banget tapi nggak apa itu saya seneng semuanya Iya. respect juga saya itu. Ya, kita langsung main ke speed game. Speed game. Ya, Speed apa? game. Jadi, mau nggak dijelaskan? Oh, gak ada sampai Oh, aku doa ya sini. Oh, Jadi Sini aku di stand season gitar. 2 apa? stand gitar aja. Stand gitar. Iya, stand gitar. Di season 2 kita ada game Zoom. Apa? Kan satu dulu nggak ada ya. Jadi kita ngasih 2 pertanyaan. Om jawab dengan cepat. Apa gitu. Om jawab apa gitu. Nanti dijelaskan di setelah pertanyaan. Jadi kalau misalnya
Ya tanya terus nanti dijelaskan kenapa milih itu. Paham? Ulangi lagi. Oh iya, kasih dua pilihan. Dengan jawab dengan cepat. Jawab jangan cepat. Nanti di akhir pertanyaan Om jelasin itu kenapa kok suka itu. Mulai ya Om ya. Distorsi atau drive? Distorsi. Fender atau Gibson? Gibson. Mesa atau Marshall? Marshall. Kota atau kabupaten? Kota. Yang pertama kenapa distorsi? Aku distorsi bisa jadi drive soalnya. Oh ya. Drive belum tentu bisa Jadi distorsi. Terus yang kedua Fender atau Gibson. Gibson. Kenapa Gibson? Karena Gibson murni menurut saya dia benar-benar mainin jari. Kalau Fender kan masih dibantu handle juga. Iya. Itu saya sukanya kayak seperti ini. Ini. Tanpa handle. Fix. Aku senang seperti Fix ini. beat. Waduh. Iya. Ini memang betul. Sampai menjulu ya. Gimana? Terus yang ketiga Mesa atau Marshall tadi Om? Kenapa Marshall? Marshall. Nah, Marshall ini general lah, semua orang di Semua semuanya orang. ini pakai Marshall. Tapi aku punyanya Mesa. Mesa. Ini Marshall dua kan. Marshall Memang itu rata-rata semua genre Mas. Semua studio rata-rata Iya. pakai Marshall. Dan itu general ya, orang pasti Marshall Marshall. tahu. Terus yang keempat kota atau kabupaten? Kota satu karena saya hidupnya di kota. Kota. Terus yang kedua saya bisa ke kabupaten. Oh Oh iya. iya. Kalau kabupaten aku ini kaget urip di kota. Nah, iya. Karena aku sering keliling ke kabupaten, aku gak kaget. Kayak gitu. Culture shock namanya. Culture shock. Kultur shock. Bahasa sosiologi. Bahasa Jawa. Culture shock. Culture shock. Kenapa kota juga, pusat pendidikan juga banyak di Di kota. Kota Lebih Malang. Kampung Maju juga di kota. Sebetulnya sama aja ya. Kabupaten juga bisa untuk Bisa maju. maju juga. Sama aja. Cuma karena saya tinggal di kota ya saya pilih kota. Iya. Terus kadang terlanjur. Kepencut. Kepencut. Ada lagi? Ini memasuki sesi terakhir. Penutupan Ah. untuk saran atau kesimpulan. Buka, iki Iya, loh, saran. wah, proyek ke Saran. depan. Oh iya. Mau ya jadi. Iya, minus ya. Proyek gue ada 5 loh. Proyek kedepannya untuk Malang Bergitar juga mungkin untuk Proyek musik ini. lainnya. Untuk Yang lainnya. pasti proyek yang pertama band saya Predator ini mau ngeluarin album. Terus proyek berikutnya saya pribadi lagi bikin Solo. untuk solo juga. Terus proyek ketiga untuk Malang Bergitar tour lagi. Yes. Nah, itu. Terus Cinta ini Yum. proyek ketiga tadi ya. Proyek keempat bikin kompilasi gitaris. Oh. Dan yang terakhir saya pingin sih nanti keempat tadi ya. Kelima ini dari dulu kepingin ya. Bikin acara gitaris-gitaris metal. Jadi maaf Jo, kamu kan gitaris rock. Ini juga maaf ini sudah ini. Aku Sudah Prasetya Jawi metal. Oh iya. Prasetya Jawi metal. Saiki dulinan iki bus-busan tok ya. Ya, gara-gara awakmu ya. Plengseran iki, plengseran. tapi nggak gitu Jo. Yang saya maksud terutama yang punya band metal itu. Nah, jadi nanti mainin Metal-metal. tetap mainin metal. Saya pingin ya. Atau kalau nggak terjadi mungkin tribut misalnya tribut Lamb of God, tribut Suffocation. Aku ngatasi lah tribut nampol bed, you suffer face ngatasi aku. Iku tok. Iku tok. Super the Children. Suffer di sini. Gampang. Selaya. Ini belum terlaksana sampai sekarang. Semoga tercapai. Amin. Selaya. Amin. Ya, terakhir ini Om ya. Kesan dan pesan untuk rombongan musik Rombongan musik. dan Malang Bergitar. Kalau untuk rombongan musik sih ini satu media juga yang bisa membantu menaikkan rating siapa yang mau diwawancara atau dijadikan narasumber. Terus yang kedua untuk rating sendiri rombongan musik sendiri juga. Terus yang ketiga pinginnya sih kalian nggak begini-begini tau dalam artian nanti bisa punya sesuatu yang bisa dibawa pulang atau untuk
sangu itu banyak selain uang juga pengalaman ya. Siapa tahu nanti konten ini nggak boleh berhenti karena sudah banyak yang melihat. Ya harapannya sih nanti ada sponsor masuk lah. Itulah. Amin. Ini kopi apa ya? Iya. Torabika. Ya seperti itu. Karena saya lihat di beberapa ngomongin podcast juga, karena ratingnya bagus, masuklah rokok, masuklah minuman, masuklah teaser, Kopi. masuk. Nanti bisa. Tinggal kalian memanajemen lagi lebih bagus ya. Mengelola lagi. Iya nantinya. Pokoknya jawab putus asa ini bisa jadi sesuatu. Harus semangat. Ditunggu habis ini akan ada acara ya. Ya, Yes, bulan Mei atau enggak? Gitar dan Romeo Musik. Yes. Kolaborasi. Ini. Tenang lah. Ya, sesi kesimpulan kita serahkan pada Mas Isa. Hei. Masuk kak. Join gini loh. Masuk kak beli nggak tahu pesan-pesan. Iya, kita gantian. Minta maaf ya sama yang kayak ingin itu. Waduh, ini saja lebih dari Spesial ini. Lagi cuy. Iya gitu. Kesimpulannya hari ini adalah konek kayak video ini ojek padang-padang lampu di dengan musik. Ulang boy. Dengan musik. Terima kasih banyak. Terima kasih Om.